Oi, menggoda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat. Hari ini, malam ini kita suasana agak berbeda nih, ya. Dan biasa kita akan sedikit membahas suara-suara sulit dengan tema apapun, tema sosial kita. Dan hari ini kita agak berbeda nih, karena kita tentang lingkungan hidup. Dan kebetulan sudah ada di tengah-tengah kita salah satu narasumber. Seperti biasa, Menggoda Susu. Nah, teman-teman, hari ini nih, alhamdulillah udah hadir di tengah-tengah kita nih, Bro Ripit, ya. Tapi sekarang dulu nih, teman kita nih, Bro Ripit, apa kabar? Baik. Terus ada Kang Yusron, apa kabar Kang? Baik. Sehat Kang ya? Alhamdulillah. Jadi gini teman-teman nih, Kang Yusron ini salah satu pemerhati lingkungan hidup. Jadi nanti mungkin kita kan awam nih, nanti kita mau tanya-tanya sama Kang Yusron nih mengenai lingkungan hidup yang sekarang seperti apa sih kan gitu. Dan tentunya mungkin nggak semua itu, mungkin potensi-potensi seperti apa di Indonesia nih, dari kekhawatiran mengenai tentang lingkungan hidup, dan terus apa sih langkah-langkah ke depannya untuk kita generasi ke depan gitu. Nah Kang, ini kita mau nanya nih, ya sebelum akan tentang lingkungan hidup mungkin akan sedikit cerita tentang latar belakang akan dulu deh. Habis itu baru bagaimana tentang lingkungan hidup di kita nih, negeri kita tercinta Indonesia. Silakan ya. Baik ya, kenalkan nama saya Yusron Saaroni. Saya dari Yayasan Tribumi Alam Lestari di Bandung. Perkenalan saya dengan lingkungan hidup dimulai dari kuliah. Saya kuliah di jurusan biologi dari Universitas Pajajaran Bandung. Ya. Dan karena saya mulai mengenal apa itu lingkungan dan apa itu masalahnya dan potensi segala macam. Dan mulailah setelah saya sebelum lulus di kuliah, saya udah mendirikan yayasan. Jadi karena saya ingin mengabdi di sebuah tempat yang inginnya saya. Luar biasa. Tidak sendiri. Ya meskipun ya begitulah, penghargaan masyarakat kita terhadap lingkungannya sendiri masih minim. Ya minim. Kalau menurut Kang Yusron nih, kalau melihat ya selama Kang Yusron bergelut di dunia lingkungan hidup seperti itu, khususnya untuk kita di negeri kita Indonesia itu gimana kan? Apakah memprihatinkan, apakah mengkhawatirkan seperti gitu? Dan jenis apa aja tuh yang kira-kira menurut Kang Yusron yang sangat mengkhawatirkan? Ini jawabannya artifisial atau harus jujur atau gimana? Ya, harus jujur kan. Jadi biar kita tahu kita kacau nih kan. Nah ini kalau pendapat saya pribadi ya, bahwa kualitas lingkungan kita semakin hari semakin menurun. Ya. Berbagai macam faktor yang membuat itu terjadi. Ya. Sebagai contoh, jumlah luas hutan kita semakin menurun. Kualitas udara menurun juga, polusi meningkat. Permasalahan ke depan juga akan bertambah dengan seiring bertambahnya juga jumlah penduduk kita, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Ya hari ini misalkan kita dihadapkan dengan isu internasional global, yaitu mengenai perubahan iklim. Ini dampaknya banyak kan, misalkan terhadap pertanian. Jadwal pertanian berubah. Iya betul. Ya, jadi kapan petani musimnya panen bulan apa ya? Yang keduanya juga dan musim-musim hujan juga berubah ya musim-musim. Nah ini juga jadi harus mensikapinya, makanya ada dua hal yang
dilakukan oleh ya pemerintah, aktivis lingkungan dan semua yang ya Indonesia dan di negeri lain juga mengenai bagaimana caranya kita beradaptasi dengan perubahan iklim. Dan yang kedua bagaimana caranya mitigasi. Mitigasinya. Mitigasi jadi, apa tuh? Ya, kalau mitigasi bagaimana caranya menghadapinya gitu. Menghadapinya. Ya kalau adaptasi kan contohnya tadi ini hujan kok nggak jelas kapan turun, kapan kemarau. Jadi adaptasinya bagaimana ya, kita kapanpun nanam aja. Gitu kan, daripada nunggu nanti kapan ininya kan. Nanam. Iya, jadi gimana nantilah. Kalau adaptasi bagaimana caranya kita menghadapi adaptif. Ya permasalahan lingkungan ya luas ya. Luas banget ya. Luas banget. Kalau selain itu kan, misalnya kan kalau kita lihat ya mungkin dari sisi lain seperti misalnya scrap sampah, kemudian itu kan banyak kalau kita bicara lingkungan dari spesies binatang yang udah mulai juga punah kan seperti itu kan, itu juga mempengaruhi ke depannya nanti ya. Betul. Kemudian saya kadang-kadang juga suka merhatiin di sekitar rumah gitu ya, di rumah saya itu kan sampah kok saya lihat got tuh, waduh. Saya yang cuek-cuek aja kalau ngeliat di berita tuh mengenai tentang bahayanya yang sampah yang sampai di laut tuh udah luar biasa dan dampaknya sampai ke ikan kayak gitu. Nah menurut Kang Ison tuh semua itu tuh maksudnya siapa yang salah? Terus kemudian nih apakah cuma di Indonesia doang atau di seluruh dunia gitu manusianya gitu? Oh iya. Itu kan kalau permasalahan sampah, polusi udara segala macam itu dihadapi masyarakat perkotaan. Kalau misalkan masalah yang lain di pedesaan juga mungkin berbeda. Mungkin juga masalah-masalah yang lain di luar itu seperti di hutan, di laut juga berbeda. Nah tapi pada intinya itu tadi kalau kita bicara sampah, kita bicara perilaku ya, kebiasaan bicara komitmen, ya disiplin. Jadi kalau menurut saya itu multidisiplin ilmu yang harus hadir di sana. Dan yang kalau menurut saya yang terbaik daripada semua itu adalah bermula dari keluarga. Dari keluarga ya. Contohnya misalkan anak kita suruh untuk membuang sampah pada tempatnya. Itu sesimpel kelihatannya. Simpel, ya. Kemudian yang kedua dipilah. Yang sampah plastik, sampah. Ya, seperti itu. Nah kalau semua masyarakat bisa di keluarganya bisa seperti itu, nggak ada lagi permasalahan yang namanya tadi masalah sampah dibuang ke sungai. Sekarang Jakarta mau buang kemana sampahnya? Buangnya ke Bantar Gebang, ya kan? Itu sampai kapan? Sekarang pun Bantar Gebang udah kewalahan. Udah kewalahan. Jawa Barat, Bandung itu dikirim ke Sarimukti sini. Sekarang udah over. Tapi kalau misalkan bisa memilah, ya. Sebagai contoh saya di rumah tidak membuang sampah organik. Dari sisa saya makan saya nggak buang. Oh gitu ya. Ya, kalau sisa saya makan yang mesti dapat kita makan, kemudian saya pelihara ayam sama mentok di rumah. Oh, saya juga gitu tuh. Ya. Semenjak kita melihara binatang, jadi akhirnya makan makanan yang sisa itu bisa makan. Ya, itu. Kalau yang nggak bisa dimakan sama mereka, kita kubur. Iya. Kita jadikan kompos. Betul. Jadi yang dibuang itu, saya sendiri belum bisa sampai zero waste ya. Nggak bisa. Jadi kita buang ya itu yang plastik kayak gitu. Iya. Bisa didaur ulang ya. Bisa didaur ulang atau di reuse ya, yang dapat digunakan. Nah itu yang masalah sampah. Jadi kalau masalah sampah itu unsur pendidikannya. Nah kalau menurut Kang Yuson ya, untuk ya maksudnya
langkah ke depan. Kita kan sekarang udah mulai, kalau kita lihat sekarang zaman sekarang ini kan perkembangan ya dari jumlah makanan apa itu, kira-kira menurut kami tuh kita harus gimana nih, atau dengan kondisi kayak begini apakah memang ada rasa, kalau tentunya ada rasa gimana, ada rasa hopeless apa enggak kayak gitu? Ya harus optimis ya. Meskipun frustasi sering juga. Karena kalau jujur, kalau untuk pendidikan anak-anak kan udah harus dari sedini mungkin. Tapi kadang orang tuanya juga melakukan hal yang betul. Jadi dicontoh. Contoh betul. Saya setuju dengan tadi yang diungkapkan seperti itu, teladan. Ya. Tidak ada lagi yang pertama kali dilihat anak itu ya orang tua. Iya. Kemudian juga tadi mengenai sampah gitu kan, unsur pendidikannya. Jadi kita sebenarnya senjata itu sudah kita kita bikin banyak. Misalkan untuk pendidikan lingkungannya ada. Kemudian juga untuk namanya kita ini Indonesia masuk mengikuti ratifikasi mengenai pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Education for Sustainable Development. Jadi semua pembangunan itu harus berdasarkan bagaimana caranya supaya bumi ini terus-menerus bisa melayani gitu. Iya. Saling sama manusianya bukan dicemari. Ya, mohon maaf nih. Orang karena misalkan punya uang, pingin bikin villa atau rumah, lokasinya bukit. Betul. Itu yang akhirnya menjadi ya kan lokasi itu kan tanaman-tanaman yang masih buat. Ya, salah satunya juga tanaman, yang keduanya itu berbahaya misalkan terjadinya longsor. Terus ya banyak hal. Jadi harus tidak semua kalau menurut Mahatma Gandhi ini, bumi ini mampu melayani kebutuhan manusia, tetapi bumi tidak mampu melayani keserakahan manusia. Tinggal manusianya sebetulnya. Bayangkan misalkan konsumsi Amerika itu atau Eropa. Jadi hari ini mereka itu mungkin memerlukan nggak cukup satu bumi untuk itu. Betul. Nah hari ini jadi namanya ada jejak ekologis itu bahwa bumi ini hari ini kemampuannya itu sudah digenjot itu 1,6 kali kemampuan bumi yang normal. Apa begitu ya? Betul. Karena apa? Bayangkan ya, misalkan Pak Dayat ya, kita bangun tidur aja udah semua memerlukan energi. Kita masak, kita makan, ini apa yang kita makan kita buang, nggak dihabiskan. Ya itu jadi masalah lagi. Masalah lagi. Itu yang sering terjadi. Betul. Tadi ya, jadi bahasanya begini. Jadi kita cuma dasar. Kita hidup di bumi yang satu-satunya. Ya kan? Kenapa kita tidak menjaga? Kita rawat Ini sebaiknya. Ya tadi bahasanya dari mana ya? Apa yang kita mampu? Saya bersama WWF ya tadi mengikuti program tadi pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Salah satunya bahasa yang kita munculkan itu adalah tidak ada kata terlambat. tetap semangat ya, tetap berubah. Ya, seperti di zamannya Nabi Sulaiman. Jadi ketika Nabi Sulaiman dibakar oleh Namrud, kan? Ternyata di sana ada burung yang dia dengan burung kecil tersebut membawa air yang kalau dia padamkan api Nabi Sulaiman itu nggak mungkin gitu ya. Kalau nggak ada itu usaha yang kata cicak itu ya kamu ngapain gitu. Jawabannya dijawab
kecil apapun saya ini terlibat dalam sebuah kebaikan. Penghargaan terhadap para pemulung atau pemulung sampah itu yang sekarang juga rasanya kurang. Ya betul. Kalau di luar negeri yang bekerja sebenarnya bekerja kasar dalam ya hal-hal yang kotor lah kan, mungkin mereka lebih dihargai dan itu siksa harga di sini kan orang apa gaji itu dia juga setiap hari kehidupannya jadi susah, setiap hari sama sampah ini kayak gitu. Jadi banyak apa ya, mungkin cara pandang bangsa kita juga berbeda. Kalau tadi yang buang yang mengelola sampah dihargai sedemikian rupa. Ya. Saya punya sampahnya. ya punya contoh lah, bahwa bapaknya kawan saya itu petani di Jepang. Nah, beliau ini ketika masuk ke apa namanya itu, dia itu lebih makmur daripada teman saya yang bapaknya seorang guru. Oh gitu ya? Ya, kenapa? Karena di Jepang ini setiap petani ini disubsidi luar biasa, dibeli dibeli barangnya, dibeli hasil taninya oleh negara, dijual oleh negara, ini subsidi ke. Jadi dia kaya. Iya. Di kita bayangkan kalau kita tanya kamu kerjanya apa, bapakmu petani, mungkin jawabannya pelan-pelan. Masa malu ya? Malu. Padahal ketika saya ketemu mereka, apa kerja bapakmu, kata ya waktu kawan saya orang Jepang itu petani, orang lain itu langsung respect gitu ya. Oh, menghormati. Terima kasih. Anda dan keluarga Anda sudah memberikan kami makan. Sekarang mana ada petani muda di Indonesia itu yang bergerak? Emang udah nggak seperti dulu ya. Betul. Karena nggak cukup. Nah hasilnya sekarang panen udah dobrak habis aja harganya. Betul. Ya kan? Nah kami ada beberapa program yang berjalan tuh di Jogja itu ada program petani muda. Petani muda. Apa tuh Pak? Iya. Jadi petani anak-anak muda yang didorong untuk bangga menjadi petani. Nah itu bayangkan kalau negara kita kedepannya tidak ada petani bagaimana? Kita tergantung impor. Bayangkan hari ini aja kita beras aja untuk impor. Ya kalau boleh dibilang malulah. Iya. Kita subuh sebagai sampai impor beras. Nah gitu kan. Padahal di sini kan luar biasa gitu. Betul. Ya kata di bukunya Semerbak Bandung Raya, ada orang Belanda pulang ke sini, beliau dulunya lahir di Indonesia masih di zaman penjajahan, pulang ke sini ternyata di sini banyak industri. Dia bilang goblok. Kenapa kok? Tanahnya sangat potensi sangat subur. Kamu udah punya potensi yang sedemikian rupa. Itu orang bule ya? Orang bule. Kenapa kamu ikut dunia industri? Benar-benar itu juga itulah makanya teman-teman lihat, bayangkan orang bule aja kata kami suatu ini itu sampai bilang negeri kamu tuh kaya kan gitu kan. Iya. Mungkin apa kita kagak sadar apa kita kagak paham ya. Ya itulah unsurnya banyak. Pendidikan kadang juga politik luar negeri juga membuat kita ada kepentingan ya. Indonesia kan negara yang luar biasa subur. Nah profesor saya yang saya sampai dia orang yang ngajarin saya dari Swedia. Dia waktu itu pulang bersama-sama dari Palangkaraya ke Bandung karena dia ingin melihat gunung berapi Kawah. Oh, Kawah gunung berapi. Dari Kaguan Perahu waktu itu karena waktu itu ada udara yang beracun, nggak boleh masuk. Nah kita mandi di Ciater. Pas masuk Lembang, masuklah kita ke pom bensin. Nah di pom bensin itu ada pedagang strawberry. Strawberry. Dia tanya sama saya, betul enggak? Apakah sekarang lagi musimnya strawberry? No, profesor. Nah, kita di sini panen setiap hari. Dia tuh belakang matanya ke saya itu. Iya, setiap hari di sini. Sampai dia bilang begini, God is not fair.
Sambil gitu. Tuhan nggak adil kata. Nah, Kenapa Prof ngomong begitu gitu? Nggak boleh begitu. Bukan. Kami di Swedia ini panen strawberry itu hanya 2 minggu. Dalam setahun banyak. 2 minggu ya. Kita tiap hari ya. Tiap hari. Kamu jangan bohong justru katanya. Lah, hari ini juga kalau mau petik kayu saya bilang. Begitu. Karena kita kan itunya tropis. Matahari setiap hari ada. Betul, betul. Mereka matahari kapan? Kadang-kadang itulah mungkin ya itu, dan kita sudah hidup terbiasa dengan negeri yang semua serba ada dan limpah. Kita seperti dibilang manja juga, enggak, apa dibilang nggak ngerti. Kadang-kadang gue sempat juga sama orang Jepang, dia bilang Indonesia kayak sekarang kan juga kehantam gitu. Dia kan main scrap, dia kan recycle orang Jepang. Jadi gue mengambil yang sampah-sampah di kita kan di Cilegon itu banyak sampah-sampah pasir pak. Ini pak nggak itu nggak dipakai. Dan dia ambil itu di sama dia di apa. Terus di Sulawesi ada yang namanya nikel, itu dibuang ke laut pak. Dan itu sampai dilarang sama bupati itu jangan dibuang lagi karena itu terlalu melebar. Padahal katanya bosnya itu kita untuk dapetin apa namanya gitu itu 1 bulan jatah cuma 6 ton gitu. Itu Indonesia setiap hari lebih dari Pak yang buang di laut. Kok stok-stok yang sebetulnya bisa diolah lagi. Kan hanya dari sampah. Kita luar biasa ya. Yang namanya potensi ya itu. Ada kejenuhan ya? Ada. Atau rasa bosan? Kadang-kadang hal nggak selesai. Bahkan bertambah cenderung bertambah. Ya kalau dihitung-hitung saya hampir 30 tahun di dunia. 30 tahun ya? Nah, teman-teman 30 tahun teman-teman. Dan itu sifatnya voluntary ya, kita nggak ada gaji. Voluntary. Ya, rasa kepedulian yang ya alhamdulillah, tapi ya bagi saya pribadi ya dapat kawan banyak, ya. Dapat pengalaman banyak. Jadi masalah lingkungan ini bukan masalah ecek-ecek gitu ya. Kita bicara masa depan anak cucu kita. Tuh teman-teman tadi dengar dong. Dapat 30 tahun Kang Yusron tuh mengabdi untuk lingkungan kita ya. Nah, Bang, sebelum terakhir nih ya kan, kita pengen dong kasih pesan-pesan buat kita, buat generasi-generasi yang mungkin bisa buat masukan juga tentang lingkungan hidup. Sok, Kang. Ya, kalau saya pribadi itu ada motif lah ya, kalau saya nggak punya teks khusus atau apa, tapi mungkin harapan saya pribadi gitu, ada sebuah hadis yang mengatakan barang siapa yang mencintai apa yang ada di bumi, dia akan dicintai oleh siapa yang ada di langit. Masya Allah, luar biasa. Sobat-sobat, itu kiat-kiat dari Kang Yusron. Semoga sukses. Dialog kita malam ini dapat inspirasi dan ada masukan juga buat teman-teman. Dan kalau bermanfaat, jangan lupa like and subscribe. Dan sampai ketemu lagi di Goa Susu. Di satu sudut kita berkumpul bersama, saling menggoba ide. Di sudut ini kau dan aku ceria, tukar pengalaman dan ilmu. Inilah suara, inilah suara, inilah suara.